Bismillahirrahmanirrahim. Tiga alasan kenapa kitab ini hanya membahas hati, bukan membahas anggota tubuh yang lain. Taharatuhu syartu dukhul lil jannah. Kesucian hati itu adalah syaratnya seorang masuk ke dalam surga. Wasababus salis, sabab yang ketiga, fi ahammiyatil qalbi, pentingnya hati, anna taharatahu syartu dukhulil jannah, bahwa kesuciannya itu adalah syarat masuknya ke surga. Lidza zammallahu khubatha'il qalbi, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela jeleknya hati. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia mendapatkan kehinaan, walahum fil akhirati azabun azim, dan mereka di akhirat akan mendapatkan siksa yang agung. Wal ayat dalilun damihun, ayat ini adalah bukti yang jelas ala man lam yutahhir qalbahu, bahwa orang yang tidak menyucikan hatinya fala budda ayyanalul khizya fid dunya wal adzabi fil akhirah. Dan ayat ini adalah bukti yang sangat jelas bagi orang yang tidak menyucikan hatinya, maka dia akan mendapatkan di dunia kehinaan, wal adzabil akhirah, dan siksaan di akhirat. Walihadza harramallahu subhanahu al jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan masuk surga ala man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khubuth. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang masuk surga di dalam yang ada di dalam hatinya sebesar semut kalau bahasa Jawa biasanya, atau sebesar apalah yang paling kecil dari kejelekan. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, orang masuk surga sapa man wong kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah atom min kibrin, dari kesombongan. Wala yadkhuluha, lan ora mlebu ha ing surga sapa ahadun wong siji illa ba'da kamali thayyibihi wa tahri, tidaklah masuk ke surga orang yang kecuali orang yang telah sempurna kebaikan hatinya dan kesuciannya. Li'annaha darut thayyibin, karena surga adalah rumahnya orang-orang yang baik. Walidza yuqalu lahum wa hum ala masyarifil jannah, maka dikatakan kepada mereka bahwasanya mereka orang yang telah membersihkan hatinya itu berada di dalam kemuliaan surga. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam surga khalidina khaleh, langgeng. Wa yubasyiruna inda mautihim duna ghairihim ala lisanil malaikatil kiram, dan mereka ketika hendak mau pergi dari dunia ini akan diberitahukan
akan diberikan kabar gembira oleh malaikat-malaikat alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Mereka yang malaikat mencabut nyawa kepada orang-orang yang baik, yaquluna salamun alaikum. Malaikat berkata kepada mereka, selamat untuk kalian, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian kerjakan. Qala Ibnul Qayyim mengatakan fal jannah la yudkhiluha khabithun. Surga tidaklah dimasuki oleh orang-orang yang hatinya kotor. Wala man fihi syai'un minal khubus. Dan orang yang di dalam hatinya sedikit dari kekotoran. Faman tatahhara fid dunya, barang siapa yang menyucikan di dunia, walaqiyallaha tahiran min najasatiha, dan bertemu Allah dengan keadaan suci dari kenajisannya, dakhalaha bi ghairi mu'awwiq, maka dia akan masuk surga tanpa penghalang. Wa man lam yutahhir fid dunya, dan barang siapa yang tidak menyucikannya di dunia, fa in kana najasatuhu ainiyah, jika najisnya itu adalah najis ainiyah, maka kal kafir, maka lam yudkhuluha bihalin, maka dia sama sekali tidak akan masuk ke dalam surga. Wa in kanat najasatuhu kasbiyah, dan jika kenajisan itu kasbi, aridatun dakhalaha ba'dama yatatahharu finnar min tilkan najasah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka sehingga kenajisannya menjadi bersih. Tsumma yakhrujuha minha hatta inna ahlal iman idza jazu as-sirat. Tsumma yakhruju minha, kemudian keluar dari neraka. Hatta inna ahlal iman, sehingga orang-orang yang memiliki keimanan idza jazu, ketika melewati siratal mustaqim, ketika melewati jembatan yang ada di neraka, hubisu ala kontoroti bainal jannati wan nar, maka mereka diberhentikan dulu atau mandegan dulu lah, bainal jannah wan nar, di antara surga dan neraka. Wa yuhadzabuna, kemudian ditata kembali, wa yunaqqauna, dan dibersihkan kembali, mimbakoya, dari sisa-sisa, baqiyat alaihim, yang kotoran yang masih tersisa di dalam hatinya, qasarat bihim anil jannah, yang akan menghalanginya masuk ke dalam surga, walam tujad lahum dukhulun nar, dan hatta idza hudzibu wa naqu udzina lahum fi dukhulil jannah, sehingga ketika telah dibersihkan kotoran-kotorannya baru mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Min ajli dzalika ja'al amru rabbani, karena alasan ini maka datanglah perintah sesuatu dari Tuhan yang menetapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wartia baka fatahir, maka pakaianmu bersihkanlah. Qala Ibnul Qayyim menafsiri ayat ini, wa jumhurul mufassirin minas salaf wa min ba'dihim ala annal murad bistiyab hahuna al-qalbu. Maksud daripada pakaian di sini adalah hati. Wal murad bit taharah islahul a'mal wal akhlaq. Dan maksud daripada kalimat toharoh itu adalah islahul a'mal wal akhlak, memperbaiki amal perbuatan dan akhlak. Kita mengulangi lagi bahwasannya setiap orang itu mau masuk ke dalam surga dan menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Bahkan keinginan itu ada, itu
eh, apa namanya, diperintahkan oleh syariat. Makanya donga minta surga itu di apa namanya, doa minta surga itu dicontohkan oleh para nabi sebelumnya, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memohon kepada Allah untuk diberi surga itu diajarkan oleh mereka. Bahkan Rabi'ah Al-Adawiyah itu ketika beliau mengatakan bahwa jikalau saya beribadah karenamu, karena ingin surga, maka tutuplah pintu surga. Jikalau aku beribadah karena takut neraka, maka tutuplah pintu neraka, maka bukalah pintu neraka. Tapi dalam teks-teks yang lain, Rabi'ah Al-Adawiyah itu sering meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Satu sisi kaya-kaya Rabi'ah Al-Adawiyah itu tidak memohon kepada Allah untuk diberikan surga. Satu sisi Rabi'ah Al-Adawiyah itu selalu memohon kepada Allah untuk diberikan surga. Nah, ini kayak kontradiksi antara kepinginan dijadikan surga, diberikan surga, dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka. Artinya di sini permintaan Rabi'ah Al-Adawiyah ketika meminta surga itu bukan dengan amalnya. Jadi sholatnya orang bakalan nang Rabi'ah Al-Adawiyah nggo jaluk surga ataupun dibebaskan dari neraka. Tapi Rabi'ah Al-Adawiyah jaluk surga karo neraka kuwi dengan kasih sayang Allah. Itu. Jadi kadang kita sering kecampuran, apa maning pas melakukan sholat fardu. Kenapa sholat fardu? Karena takut neraka. Berarti sholat itu karena duduk karena Allah, tapi karena wedi maring neraka. Lah ini yang sering tercampur di dalam ibadah kita. Karena wis diajarna nang wong para pendahulu kita, sing ketika kita masih kecil, awas aja nganti ora sembayang, karena nek ora sembayang maka ora mlebu neraka. Pada saat kecil mungkin itu kalimat benar, tapi ketika dewasa, apakah kita beribadah itu karena surga ataukah karena neraka? Lah ini yang menjadi permasalahan ketika kita besar. Karena mungkin dahulu orang-orang tua kita mengatakan seperti itu karena akal kita baru sampai kepada surga dan neraka. Kon kira semangat nggo ibadah maring Gusti Allah. Jadi diiming-imingi gue. Lah pada saat dewasa seorang akan berpikir bahwasannya nek aku ngibadah karena surga ataupun karena neraka berarti aku ora tulus. Lah ketidaktulusan itu karena angger ora ana surga ataupun ora ana neraka ora mungkin arep ibadah. Aku yakin. Jadi orang mungkin ngibadah karena anggar langkah surga karepun langkah neraka. Anane surga karo neraka. Kuwi kemudian ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita itu membuktikan betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya.
Jadi kaya-kaya Gusti Allah ndadekna besok nang akhirat wis surga. Kowe kaya-kaya arep ngomong kae iki maring hambane. Digiring kowe iku tegiring, tek rantai, tegiring maring tek tarik maring surga. Dadi salat fardu, maghrib, isya, subuh, duhur, asar kowe nggo ngrantai hambane tegeret maring surga. Wong siki BLT dibageni kowe urung nganti jam pembagiane wong-wong wis pada rame nang arep balik desa. Kowe misale buka pembagian BLT jam 7, jam 5 wis pada mari ngono. Jere Pak Yusro. Sing wis pengalaman. Lah ora hadirante pada teka. Lah ketika besok arep dhewe kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Karena di dalam surga baik kenikmatan yang materi ataupun rohani masih ada di situ. Itu. Lah, kok ora pada gelem? Makanya Gusti Allah ngerantai hambane karo kon dengan keperduan yang dilakukannya. Maka sholat sebenarnya kan surat kasih sayang atau giring wong, ngerantai wong kon ya cara wong awam gitu rantai lah. Kon digeret maring surga ya gue. Mbok saking kebangetene ini saking kebangetene akhirnya digeret sisat kok seneng. Lah makanya setiap ada suara adzan itu akan mendengarkan suara kasih sayang itu karena menungsa dirantai kabeh kon pada mlebu nang umah keabadian yang penuh dengan kenikmatan itu. Tapi kan beban. Nah jadi sebagaimana yang itu walaupun kita dirantai itu tetap kita harus melihat bahwa apapun yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kemaslahatan kita baik dunia maupun akhirat. Tapi ibadah yang sebenarnya yang harus kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja gitu. Karena Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa aku orang merintah maring kalian kecuali ibadah sing ikhlas. Makanya guru saya ketika ditanya oleh seseorang yang datang kepada beliau bertanya bagaimana caranya menghilangkan riya. Beliau menjawab bahwa aneh temen zaman siki ana wong takon kepriwe carane ilange riya. Aku malah kepengin takon, angger dilanjutna. Aku malah kepengin takon kepriwe carane bisa riya. Gue. Jadi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Mula Ramadan Al-Buti, gue aneh, ana wong takon kok kepriwe carane ilange riya. Soalnya pada saat beliau ditanya seperti itu dia halnya beliau itu karena ini bahwa wong sewise amale deleng nang Gusti Allah ya. Terus butuh sapa maning sing kepengin deleng. Sapa maning sing aku wis amalku wis diweruhi nang Gusti Allah, terus aku butuh sapa maning sewise Gusti Allah weruh amalku liyane wis ora butuh. Angger bupati wis weruh amalku, terus satpame kok nyong butuh satpame weruh amalku, ki wis madhen wong aneh Makanya aneh ketika ada pertanyaan bagaimana caranya biar menghilangkan riya.
Wong aku kepengin riya be angel kok. Ayo. Sing akhirnya apa? Sing akhirnya karena kepengin wong liya pada ngerti, wengi-wengine SMS. Ternyata bersolat tahajud gue adem. Aku alhamdulillah wingi ya sholat ya terus alhamdulillah demi rezeki sing tak terduga-duga. Sering nang ahli hikmah. Mata wargi wiridan ya semuanya sekian alhamdulillah sing maune aku bayar SPP orang ngerti dalan sekang di kok dadi teka. Nek gue. Nah sing akhirnya sebenarnya dia itu ketika mengatakan seperti itu hanya satu tujuan, bahwa Gusti Allah memberikan keistimewaan kepadanya berupa yang tidak diberikan kepada yang lain. Sebenarnya ingin seperti itu, bukan wujud nikmatnya itu. Bukan wujud nikmatnya bisa membayar SPP anake sing maune orang ngerti dalane sing ndi. Dudu kuwe ne, tapi kebanyakan wong kowe aku duwe makom sing berbeda karo kalian. Jane arep ngomong ae kowe. Bahwa aku kowe dewehi rezeki sing tak terduga-duga ora kaya makome kene pada. Lho, kasarane arep kowe tok sing nang suarane kowe lho, sing nang suarane ati. Kotorung kelas ya. Kan ya angel banget ya. Suara sing metu kuwi biasane sing kowe. Tapi de plencongna sing kowe. Aku ki istimewa, lebih istimewa daripada kau. Aku sorana dalan, orana bayangan dalan bayar SPP. Tapi kok bareng aku ya kemien guruku ngawe ijazah maca apa dan lain sebagainya kok tak terduga-duga anak rezeki sing akhirnya pas pada waktunya saya bisa bayar. Ki mesti ya akeh tergantung ya, tergantung. Angger sing ngomong ki Pak Kanut ya ora. Wong liya maksudnya. Ada sing paham. Lagi kan hati sing kotor, sing ora mungkin arep bisa nglebokna pemiliknya ke dalam surga. Ayo. Karena arep ngomong tok aku makome lebih dhuwur sekang orang yang ada di sekitar, sehingga cerita bahwa pas kepepet kok oleh rezeki. Wis kari urusan ngomong naik. Angger urung siap urusan ngomong naik. Tapi yang harus siap ketauhidan, ora masalah ngomong naik lho. Artinya orang marakna tadi sombongnya, tapi kebanyakan gue sing aparane sing lebih gede nang jero ati gue adalah kesombongannya itu. Iya, diistimewakan oleh Allah daripada yang lain. Gue mah tenang ya. Padahal wis latah kayak gitu. Sore kan anu kan keton, suara kan keton ya. Ki metu sekang di ya. Dudu wong marifat kowe anu kowe mesti ya sumbere kang kono kowe kan keton. Delok bolongane ruwes. Ya guys gimana?
anna taharatahu syartu dukhulil jannah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Nah, kalau kita mendengar apa namanya hadis ini kan kita akan takut. Takutnya apa ya? Bahwa bahasa di sini itu mithqala dzarratin min takabbur mungkin nggak takut. Nah, gue. Tapi bahasanya min kibr. Jadi tanpa terwujudkan di dalam gerakan ataupun mulut, hanya di dalam hati saja bahwa saya itu lebih mulia daripada kalian. Ini bahasa kiber, karena kiber itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati tanpa harus diungkapkan ke dalam jasad. Jadi misalnya Pak Juli lebih ngerasa lebih dhuwur karo Pak Nasir. Walaupun ora dungkapna, kuwi kibar. Angger wis dungkapna karo kambi turun. Kuwi takabur. Orang kita misalnya kita kibar itu hanya apa, suara hati aja, apa yang ini yang ada di dalam batin, bahwa aku lebih mulia aku lebih besar dari yang lain, itu tanpa harus diungkapkan dengan kata-kata ataupun gerakan. Itu sudah termasuk golongan kibar. Kalau takabur nggak begitu menakutkan, karena kita mungkin bisa menahan untuk tidak mengungkapkan, untuk tidak melakukan atau action apapun. Kan tetapi kibar tanpa action apapun, hanya suara di dalam hati, itu sudah masuk di dalam golongan kibar itu. Nah, ini layat khulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Itu maka nafi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Pada saat Junaid al-Baghdadi itu rialah untuk membersihkan, mencoba dengan mujahadahnya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya, itu Siri As-Sakoti kemudian melihat sampai seberapa beliau Junaid al-Baghdadi itu membersihkan jiwanya. Kemudian Siri As-Sakoti melihat masih ada kesombongan yang mengharuskan Siri As-Sakoti itu memerintahkan kepada Junaid al-Baghdadi untuk memulai rialat lagi selama 10 tahun. Jadi Anas di TikTok minal kibar kowe. Ki kon rialat tambah rialat 10 tahun. Puyeng teman. Jadi apa yang dimaksud kiber dan apa yang dimaksud takabur? Takabur ataupun kiber sebenarnya adalah satu sifat yang tidak ada di dalam diri kita secara hakiki. Artinya bahwasanya ketika kita merasa tanpa pertolongan Allah kita bisa taat, maka berarti kita sudah sombong, karena ketaatan yang kita lakukan itu dari taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa nenjanggleng nang salat itu karena diberikan kekuatan oleh Allah untuk salat. Aku bisa diberikan kekuatan untuk salat sunnah karena Allah memberikan kenikmatan, hidayah dan taufik kepada saya untuk
bisa melakukannya. Jikalau Allah tidak memberikan itu, maka kami tidaklah termasuk golongan orang-orang yang melakukan sholat. Nah, ini terjadi juga pada apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam hikamnya. Itu beliau mengatakan bahwa wong-wong sing taat itu lebih membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang maksiat. Itu. Karena masuknya sifat-sifat kotor yang ada di dalam atau hati pikiran-pikiran kotor atau hati-hati yang kotor, batiniah yang kotor itu lebih sulit untuk dideteksi daripada lebih sulit untuk kita rasakan daripada ketika kita melakukan kemaksiatan. Maka pada saat ketaatan itu ada, itu lebih membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pada saat dia melakukan kemaksiatan. Contoh, wong ketika kurban terus setiap tahun, mesti dia akan ngomong bahwa aku wis korban, insyaallah ya besok ya masa korban terus, masa saksi jina ora tertumpakin dan kayak orang mungkin. Nah ini seperti itu dibandingkan yang lain. Nah ini adalah bentuk kesombongan. Artinya ketika kita nggak punya berdiri, akan tetapi kita diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bisa merasa berdiri di dalam sholat kita tanpa diberdirikan oleh Allah, berarti kita sombong karena kita tidak memiliki berdiri. Gitu. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, maka ketika kita merasa memilikinya, maka berarti itu adalah sombongan. Itu. Karena apa yang kita miliki itu adalah milik Allah. Maka Kadang Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Orang yang merasa bisa bersyukur itu juga adalah orang yang sombong. Itu. Misalnya ketika kita merasa bisa bersyukur, berarti kita mempunyai kekuatan untuk bersyukur. Tapi ketika merasakan bahwa syukur kepada Allah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, maka berarti nikmat kedua ini perlu disyukuri kembali, bukan diakui bahwasanya saya sudah bersyukur. Itu. Ketika pengakuan itu ada, maka berarti dia sudah gagal menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena syukur itu membutuhkan syukur, dan syukur membutuhkan syukur dan tidak ada habisnya. Maka hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Itu. Kebaikan itu putus manakala dia sudah mengaku bahwa dirinya berbuat baik. Wala yadkhuluha ahadun ba'da kamali thayyibi wa tahuri. Dari kotoran-kotoran semuanya itu menyebabkan seseorang tidaklah dapat masuk surga. Dia dapat masuk surga kecuali setelah sempurnanya kesucian dan kebaikannya. Li'annaha darut thayyibin. Karena surga itu adalah rumahnya orang-orang yang bersih hatinya. Walidza yuqalu lahum wa hum ala masyarifil jannah fadkhuluha khalidin. Wa yubashshiru inda mautihim, dan orang-orang yang hatinya baik itu akan diberikan kabar gembira ketika mau matinya oleh malaikat. Ini adalah dalil qot'i, dalil yang pasti yang dinukilkan oleh Khalid Abu Syadi di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 32 yang mengatakan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
kalimat salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ini adalah kata-kata malaikat ketika malaikat hendak mencabut nyawanya. Jadi makanya walaupun banget nglarane dicabute nyawa, tapi mendengar kata-kata salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kowe menjadi bahagia sing akhirnya melupakan sakitnya padahal ya masih sakit. Qala Ibnul Qayyim fal jannatu la yadkhuluha kaya dene Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti misalnya. Itu ketika beliau mau meninggal dunia di Jami Eman di daerah Tisrin, Damaskus, itu beliau telepon ke Yaman, Habib Ali Al-Jufri. Beliau mengatakan bahwasannya tidak lama lagi qad sumtu raihatal jannah mi warai, saya telah mencium bau harumnya surga dari belakangku. Utung ulana, doakanlah kepadaku untuk perjalananku dari dunia yang fana ini menuju akhirat yang baqo, kata Syekh Sangit Ramadan Al-Buti. Nah, setelah beliau menceritakan firasatnya mau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau meninggal setelah 3 hari mengatakan itu kepada Habib Ali Al-Jufri. Nah, kemudian ini adalah salah satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang hatinya bersih itu. Lah, kira-kira sampean gue arep oleh kabar gembira apa kabar burung? Apa orang ngerti apa kabar buruk? Orang ngerti. Apakah akan mendapatkan salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ataukah tidak? Ini maka orang-orang yang akhiratnya lebih dekat dari dunia, dia akan merinding ketika membaca yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Iloken nyong besok ketika ngep-ngep lagi sakaratul maut ki arep salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun napa kemutan anu toko material orang ngerti ya. Qala Ibnul Qayyim fal jannah la yadkhuluha khabis wala man fihi syai' minal khubus faman tatahhara fid dunya wa laqiyallahu tahiran min najasatihi dakhala bi ghairi muawwik. Barang siapa yang telah menyucikan hatinya maka dia akan masuk surga tanpa ada penghalang. Wa man lam yatatahhar fid dunya fa in kanat najasatuhu ainiyah kal kafirah. Jadi pada saat Kanjeng Nabi Ibrahim itu kasihan terhadap ayahnya ketika besok di dalam surga, itu Nabi Ibrahim sebenarnya kepengin menyatna bapane maring surga, tapi kan Gusti Allah mengatakan karena bapane Kanjeng Nabi Ibrahim itu najisnya ainiyah itu, maka nggak mungkin akan bisa masuk ke dalam surga. Itu min ajli dzalika ja'al amru rabbani jaziman lin nabi wa thiyabaka fatahhir. Maka pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Maksudnya pakaian siap itu di sini para ulama menafsiri sebagai hati. Fatahhir maka sucikanlah. Jadi toharoh islahul a'mal wal akhlak, yaitu dengan memperbaiki amal dan akhlak. Ya misalnya memperbaiki amal dan akhlak, pas lagi ngusap ubun-ubun, ngusap sebagian kepala, wa masku ba'di roksi ketika wudu, maksudnya gue islahul a'mal nengkene amal dohiriyah wa amal batiniyah. Jadi neng batine neng lahire
ngusap kepala nang batine ngilangna angan-angan dunia dan lain sebagainya. Itulah arti dari makna yang pentingnya pembahasan hati dengan alasan yang ketiga karena toharotuhu syartut tuhul, bahwasane sucinya hati itu adalah syarat masuknya seorang hamba ke dalam surga. Begitulah berarti kata Khalid Abu Syati. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.